Anies Baswedan ternyata sudah menemukan nama untuk partainya. Partai Perubahan Indonesia. Apa yang mau kau rubah? Dari Indonesia ini apa yang mau kau rubah? Undang-Undang Dasar 45. Pancasila dari 5 sila jadi 10 sila. Atau lagu kebangsanya mau kau rubah? Lebih bagus daripada kau bikin partai baru. Kau dirikan aja negara sendiri. Ya kau dirikan aja negara sendiri. Setelah itu kau sendiri presidennya. Kau carilah orang yang mau melantikmu, sukamu situ. Ya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, di sini kita akan mereaction Opung Parbelak juga ya. Anies sudah, ya mungkin Anies sudah mempunyai partai ya, tapi belum dideklarasikan ya kan. Nama partainya Partai Perubahan. Nah, jadi pertanyaan kita ya kan, Partai Perubahan. Ya di Indonesia ini apa yang dirubah? Kira-kira Pancasilanya akan dirubah, undang-undangnya akan dirubah gitu ya kan? Apakah di Indonesia ini akan dirubah menjadi negara sejenis negara-negara Islam gitu ya kan? Aduh parah lah. Oke lah, langsung saja kita simak daripada channelnya Opung Parbelak channel ya kalau nggak salah ya kan. Langsung saja kalian subscribe ya guys. Pokoknya menarik. Ini dia videonya. Anies Baswedan ternyata sudah menemukan nama untuk partainya. Partai Perubahan Indonesia. PPI, apa yang mau kau rubah? Apa yang kau rubah? Dari Indonesia ini apa yang mau kau rubah? Apa yang kau rubah? Undang-Undang Dasar 45. Pancasila dari 5 sila jadi 10 sila. Atau lagu kebangsanya mau kau rubah? Lebih bagus daripada kau bikin partai baru. Kau dirikan aja negara sendiri. Tapi dirikan di sini. Ya kau dirikan aja negara sendiri. Setelah itu kau sendiri presidennya. Kau carilah orang yang mau melantikmu, sukamu situ. Ya. Lagian yang kau pakai nama Partai Perubahan. Jelas-jelas nama perubahan itu mengandung unsur kekalahan. Pilpres kemarin kau bikinlah koalisi perubahan, kalah. Di dalam ilmu dagang ya kami itu mempercayai kalau misalnya nama yang lama nggak bawa untung berarti itu bawa sial. Bau sial. Contoh namanya Maju Jaya. Kok 5 tahun nggak maju-maju ya? Ganti jadi Laris Jaya contohnya. Contoh ya. Udah tahu kau nama itu membawa kekalahan, itu pula nama yang kau pakai. Biar dia nyungsep. Dari situ aja pun juga kau nggak bisa nggak bisa mengelola sebuah kata-kata. Cari dong nama yang bawa untung, bawa laki gitu loh. Jangan bawa sial. Bawa sial. Lagian begini, jujur saja aku bilang sama Munis ya, dalam membuat sebuah partai, membangun sebuah partai ya, itu ndak gampang ya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008, biar ku ajari dulu orang ini. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 itu mengatakan bahwasanya partai politik adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh beberapa warga negara atas dasar kesamaan kehendak untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik dari anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta menjaga keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau berubah gimana? Itu dia. Jadi sudah tertuang di dalam undang-undang itu. Ya. Apa lakukan? Hebat. Tanya dia, kurasa nggak hafal itu. Jadi ada dasarnya gitu loh. Ingat ya, yang pertama sebuah partai politik itu adalah organisasi yang bersifat nasional. Ingat, jangan sempat nanti kau ada kata-kata lagi pribumi, pekerja asing, pendatang, nggak boleh lagi. Iya. Kemarin kau bikin partai kau bikin partai yang kau bedakan mana yang Cina, mana yang bukan, mana yang pribumi, mana yang bukan waktu kau menang melawan Ahok. Iya. Sekarang baru sadar kau kan? Itu dia.
dan memiliki cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kepentingan politik dari anggota. Ingat, kepentingan politik dari anggota, bukan kepentingan politik dari kau. Padahal dia Ini kan turun kau yang kan nyaman. kemarin ya kalah di dalam bursa pemilihan Yang gubernur. rasis. Bukan bursa sih, lebih tepatnya bukan kalah. Kalau kalah itu masih terhormat, masih sempat bertanding kan begitu. Nggak sempat bertanding, nggak ada yang pilih. Iya. Nggak jadi calon pun nggak. Jadi calon pun enggak. Makanya atas dasar sakit hati dia bentuk partai. Supaya apa? Untuk melanggengkannya nanti bisa 2029 menjadi presiden. Mimpi. Kok kira siapa Kalau Pak memang Prabowo? itu yang motivasi. Udah jelas-jelas motivasinya untuk membela kepentingan politik dari anggota. Hah? Kalau masalah anggota nanti memilih siapa akan dicalonkan menjadi kepala daerah ataupun kepala negara, urusan lain lah itu, urusan belakangan itu. Tapi dasarnya ini dulu harus tepat, kan begitu ya. Setelah itu apa? Ya, serta menjaga keutuhan NKRI. Sekarang di mana-mana, di mana ada Anies, di situ ada demo. Boro-boro menjaga keutuhan NKRI, demo terus. Demo terus. Demo nasi bungkus karet 1, karet 2. Yang karet 3 lagi banyak lauknya. Itu dia. Kalau demo untuk untuk mementingkan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat nggak masalah lah. Ini demo untuk kepentingan satu partai politik dan satu calon. Ya, udah jelas-jelas tadi kan, serta menjaga keutuhan NKRI. Jangankan menjaga keutuhan NKRI, menjaga partai politik yang 3 biji itu aja kau nggak sanggup. Iya. Ditinggalkan. Menjaga kepercayaan PKS pun kau nggak sanggup. Menjaga kepercayaan dari Megawati supaya kau masuk menjadi kader juga kau nggak sanggup. Alah. Maunya ya kemarin apalagi kau berpidato bahwasanya partai politik sekarang sudah tersandra. Enak kali kau tersandra. Kalau tersandra itu nggak dapat kursi menteri itu baru tersandra. Ya, artinya itu mereka itu menyandrakan diri, itu yang betul. Tenang-tenang aja lah kau di situ ngelihat kawan-kawanmu yang kemarin itu dapat kursi menteri. Nasdem 3. PKS 3, PKB 3. Hancur hatiku yang mengenang di kau. Caimin aja udah Itulah, iya kan. Anies, ya. Sekarang jangan pernah salahkan partai. Karena apa? Partai itu hanya berbicara untuk kemajuan partai, bukan kemajuan Anies. Bukan kemajuan Anies. Kalau kau mau maju, pikirkan caramu sendiri. Gitu, salah satunya bikin partai. Oke. Kita kasih aplaus saja. Sekarang begini, di dalam membentuk sebuah partai, belajar dulu kita. Gak apa-apa lah, gua ajari dulu sikit-sikit ya kan. Biar nggak lari arah dia. Ya. Jadi nih, ya aku bilang sama kau, dalam membangun atau membentuk sebuah partai harus ada yang namanya anggaran dasar. Apa-apa saja yang terdapat di dalam anggaran dasar itu. Yang pertama, harus ada asas, dasar dan prinsip sebuah partai. Yang kedua, ada visi misinya harus jelas. Yang ketiga, ada nama, lambang dan tanda gambar dari sebuah partai politik. Ya, dipastikan supaya tidak ada kesamaan dengan partai politik yang lain. Kan begitu. Kalau partai umat contohnya lambangnya bintang, backgroundnya warna hitam, jangan kau bikin seperti itu. Nggak bisa dibedakan nanti. Baru yang keempat, ya. Yang keempat itu ada dinamakan dengan tujuan dan fungsi dari partai politik. Jangan kayak Partai Negoro, tujuan dan fungsinya adalah memakzulkan Jokowi. Meleset kawan itu ya. Setelah itu ada apa? Ada yang mengurus tentang kepengurusan, ya, tentang keanggotaan, dan dirunut dari atas sampai akhir. Di bawah dikatakan harus punya rekening. Kalau berbicara rekening berarti ada sangkut pautnya dengan keuangan.
Betul ku bilang tadi kan dari kemarin tuh, kalau lu mau punya partai, lu harus ada uang. Untuk apa sih uang? Jangan terlalu materialistis lah. Bebenion terlalu materialistis kau bilang. Uang itu contohnya kalau nggak sanggup beli kantor, sewa kantor. Ya, untuk cetak kartu tanda anggota, untuk beli atribut-atribut partai, ya, seperti apa namanya bendera partai, logo, papan nama. Ya, setelah itu apalagi membeli inventaris kantor lainnya. Itu dia, ya. Jadi harus ada gitu loh. Ya, selanjutnya apa? Setelah terbentuk ada anggaran dasarnya, lalu ya didaftarkanlah itu di Kemenkumham, ya. Dan tahu enggak kau, ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita akan melakukan pendaftaran sebuah partai politik di Kemenkumham. Yang pertama, ya, harus ada anggaran dasarnya, harus ada visi misinya. Baru yang ketiga ini, ya, ada berikutnya itu, ini yang agak rumit ini biar tahu kalian, ya. Ini ada istilahnya namanya 60-50-25. Apa itu 60-50-25? Di seluruh Indonesia ini kan total kan sekarang ada 38 provinsi, ya. 38 provinsi. Harus ada, ya, pimpinan, harus ada pimpinan atau pengurus daerah atau pengurus wilayah namanya, itu ada di sekitar 60% dari jumlah seluruh provinsi di Indonesia. Kalau 60% dikalikan 38, berarti kira-kira harus ada 23 atau 24 provinsi, ya. Harus ada 24 DPD atau DPW, ya. Itu yang pertama. Setelah itu apa? Nah, dari provinsi-provinsi yang sudah ada kepengurusan tadi, harus ada 50%, ya, kabupaten kota yang ada kepengurusannya atau yang ada DPC-nya. Ya, gitu dia, ya. Jadi dari katakanlah dari 24 provinsi ini, katakanlah masing-masing provinsi misalnya kita samaratakan, satu provinsi itu ada 30 kabupaten dan kota. Harus ada 50% dari seluruh kabupaten kota itu yang ada DPC-nya. Jadi kalau ada 30 kabupaten kota, berarti harus ada 15 kabupaten kota yang memiliki DPC. Gitu dia. Nah, terakhir itu ada 25. Ingat 60, 50, 25. Wow. Nah, terakhir itu 25. Apa itu 25? 25 itu adalah dari betul ya, Bang Gita ini. kabupaten kota, dari 15 kabupaten kota tadi yang sudah ada pengurusannya, harus ada dewan pimpinan ranting, ya, sekitar 25% dari jumlah kabupaten kota yang ada kepengurusan tadi. Jadi kalau misalnya 25, katakan tadi 15, ya, ada 15 kabupaten kota, ya, 25% dari 15 tadi itu harus ada DPC-nya. Berapa itu? Katakanlah misalnya ada sekitar 3 atau 4, ya, ada 3 atau 4 kabupaten yang memiliki dewan pimpinan ranting seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari atas sampai bawah, syarat-syarat yang dipenuhi ketika kita mendaftar Kemenkumham, ternyata paling bawah juga isinya sama dengan anggaran dasar tadi. Harus memiliki rekening. Dipastikan partai itu punya uang. Uang lagi. Ya itulah dia. Setelah ada anggaran dasar, ya, setelah itu dimasukkan atau didaftarkan ke Kemenkumham, ya. Setelah itu Kemenkumham kapan keluar SK-nya? 15 hari setelah verifikasi, bukan setelah pendaftaran. Jadi panjang itu. Verifikasi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan lebih. Kirain mudah ya bikin partai. Itu masih sampai di tahap mendapatkan SK Kemenkumham. Nah, ada lagi peraturan, ya, untuk mendaftarkan sebagai peserta pemilu. Ada lagi? Iya, harus. Ya, harus. Tujuannya apa? Supaya diverifikasi. Nah, untuk di pemilu ini lebih berat. Kalau tadi cukup 60% dari seluruh provinsi yang ada, ya, untuk kepengurusannya. Kalau di KPU harus ada 75%. Sanggup kau? Sanggup kau. Kalau tadi masih ada sekitar 24 provinsi yang harus dikuasai. Nah, di ini harus ada sekitar 30.
29 atau 30 lebih berat kan? Harus ada 30 DPD atau DPW. Gitu, nggak gampang. Nggak gampang. Itu dia ya. Dan kalau misalnya kita mengacu pada peraturan ya atau syarat-syarat yang ditentukan untuk mendaftar sebagai peserta pemilu, dirunut lagi dari atas paling bawah, ketemu lagi harus ada nomor rekening. Ada uang, Pak Anies. Uang. Harus banyak uang. Nggak gampang. Setelah itu ya, setelah mereka mendaftarkan syarat-syarat terpenuhi, didaftarkanlah kepada KPU dan ada 3 verifikasi. Yang pertama, verifikasi administratif, yang kedua, verifikasi kepengurusan, baru yang ketiga ya, verifikasi itu diloloskan atau tidak oleh KPU ya. Jadi itu urutannya Pak Anies. Wah, enggak gampang, tidak segampang membalikan telapak tangan. Dan tidak segampang merangkai kata-kata. Dan tidak segampang memberikan nilai 11 dari 100. Ngerti kau? Buat partai memang. Wis ngerti pola. Dikira gampang-gampang bikin partai itu. Rumit bro. Jadi gitu dia. Coba dulu pastikan dulu ya. Memang betul ya, kalau untuk syarat awal gampang. Apa itu? Membuat sebuah partai harus ada 50 anggota. Gampang, aku pun bisa. Membentuknya itu paling sedikit harus ada 50 orang. Gampang. Iya kan? Syarat paling terakhir ini yang paling susah, uang. Ya, dan juga motivasimu itu. Sekarang begini, aku curiga yang namanya Anies Baswedan ini terinspirasi dari yang namanya Surya Paloh, Haritanu, dan juga Bapak Prabowo. Ingat bro, lu bukan jenderal, lu juga bukan pengusaha. Lu itu kalau ada orang mau mendanai cuma dimanfaatkan, diperalat. Perhatikan aja lah. Ya kan, Bapak Prabowo dia seorang jenderal pengusaha, cocok buka partai. Haritanu pure pengusaha, cocok buka partai. Ya, baru siapa Surya lagi? Paloh. Surya Paloh dia juga pure pengusaha, dia juga buka partai. Jadi unsur paling penting biar tahu kau harus punya uang. Dilihat tadi itu tiga-tiganya punya uang semuanya kan? Prabowo punya uang, Haritanu punya uang, Surya Paloh punya uang. Jangan kau berakhir seperti Partai Umat, nggak punya uang. Akhirnya apa? No comment, no comment. Bukan kita bukannya menjengkali, kita bukannya bukan menuding atau kita bukannya merendahkan, bukan. Tapi ini realistis bro, ya. Yang namanya bikin partai itu harus ada uang. Oh bisa dong, ada juga jenderal bikin partai, ya kan nggak maju, ya nggak lolos. Dan juga banyak yang hengkang dari partai awal. Contohnya Partai Hanura memang didirikan oleh seorang jenderal yang bernama Wiranto, tapi karena dia kurang greget, karena bukan pengusaha. Akhirnya apa? Dia tidak bisa menjaga stabilitas partai. Akhirnya apa? Partai diambil alih oleh siapa itu? Usman Sabtaodang. Siapa itu? Pengusaha. Jangan bicara lah, mau berpartai kalau nggak ada uang. Bagus-bagus kita ini. Bicara anggota loh, membela kepentingan politik dari anggota, bukan anggota membela kepentingan politik ketua. Kalau kau kan salah, yang kau harapkan anggotamu membela kau. Prabowo, Haritanu, Surya Paloh, mereka itu adalah orang-orang yang membela kepentingan politik daripada anggotanya. Gitu loh, ingat ya, kepentingan politik bukan kepentingan perut. Tapi ya ketika mereka sudah berhasil ya, mereka menduduki posisi-posisi yang bagus di pemerintahan, menjadi wakil rakyat oleh karena memang mereka itu bekerja keras ya untuk terpilih ya dari dapil masing-masing. Akhirnya mereka bisa ya secara langsung dan tidak langsung berurusan dengan kepentingan perut juga.
Ya, kepentingan kesejahteraan masyarakat juga. Itu dia. Ini ndak kau bikin partai supaya apa? Supaya banyak orang membelamu. Wah, kapasitas apa? Kualitas apa seperti itu? Hah? Enak kali kau. Gitu. Kalau misalnya belum mampu untuk menghidupi diri sendiri, nggak usah bikin-bikin partai lah. Malu kita. Nggak cukup cuma cerdas, bro. Nggak cukup cuma punya elektabilitas. Harus ada money. Ada hepeng. Ya oke guys, itu dia lah ya kan. Waduh, Opung Parbelak ini memang lucu lah ya. Bisa dibilang kuliahi Pak Anies ya. Lucu emang. Ada uang nggak Pak Anies? Nggak gampang, kirain gampang ya bikin partai. Ya udahlah ya kan. Susah bro ya. Oke guys, apa pendapat Anda tentang Opung Parbelak? Lucu sekali ya kan tentang partai yang didirikan Anies. Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.